Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan telah memberkati kita semuanya. Pagi ini kita boleh mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita boleh menghampiri nafas Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, segala puji hormat dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Pagi ini kami sungguh bersyukur kesempatan yang indah ini Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh ada dari ibadah online ini. Pada Tuhan pimpin dan sertai kami, dan urapan-Mu nyata atas kami ya Tuhan, urapi seluruh jemaat yang ada. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah online ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan kesempatan pagi hari ini, bahwa Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kita. Oleh karena Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat dengan satu pujian yang mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan pagi ini buka hati kita untuk kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini sungguh menjadikan penguatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita dan boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
bukti-bukti kebesaran-Mu. Ku serahkan
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama pada hari ini untuk menikmati renungan dari firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kami kembali masih selalu diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami sepenuhnya agar kebenaran firman terus kami pahami, kami mengerti, tertanam dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari per hari. Terpujilah akan Engkau, pimpin setiap kami melalui terang Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang percaya berpikir bahwa kekristenan cukup kita percaya dan sudah selesai. Saya mengamati ternyata dalam proses pergumulan orang percaya, agar mereka tidak mudah kalah dalam pertempuran melawan tantangan-tantangan zaman ini, diperlukan sebuah istilah, kapabilitas spiritualitas seseorang. Ya, kita lihat kapabilitas spiritual ini penting bagi orang-orang percaya agar kita mengerti, kita bertumbuh, kita semakin kuat menghadapi badai dan kita meraih kemenangan. Saya mengajak kita melihat sebuah gambar secara singkat. Kapabilitas itu perlu dilatih. Kalau kita melihat di sini ada rock balancing art, yaitu sebuah seni untuk menata keseimbangan sebuah batu. Dan ada kelompok-kelompok yang terus mencoba menata seperti ini dengan situasi yang amat susah. Mungkin bagi kita dan bagi saya yang belum pernah mencoba, ya, belum punya pengalaman belajar hal ini, sepertinya sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Tetapi sekarang mulai banyak diajarkan. Hanya tidak seketika orang itu kemudian bisa. Dia perlu berlatih sekian rupa, sekian kali untuk bisa mendapatkannya. Bahkan ada sebuah pemahaman untuk kita dapat melakukannya. Langkah yang pertama yang paling penting adalah bagi mereka adalah tenang, melepaskan semua pikiran, semua beban yang ada, bisa berkonsentrasi di dalamnya. Tidak cukup tenang, tetapi ada pelatihan yang terus-menerus meningkatkan kemampuan. Ya, rock balancing art, keseimbangan yang dibangun luar biasa, dan itu merupakan sebuah kapabilitas. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Ya, apa yang dimaksud dengan kapasitas dan abilitas? Kapasitas itu sesuatu yang dimiliki oleh setiap kita yang sudah dari sananya. Artinya itu bisa berupa talenta, bisa berupa sebuah kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu kapasitas. Kalau kita naik kendaraan bermotor, orang bertanya, berapa kapasitas tangki Anda? Kita mungkin berkata 4 liter, 5 liter. Itu kapasitasnya. Tapi mau diisi oleh apa? Apakah diisi oleh air atau bahan bakarnya? Mungkin premium, mungkin pertalite atau pertamax. Itu abilitasnya. Dari gambar ini saya ingin mengajak kita melihat ini kapasitas. Kapasitasnya memang seperti itu. Artinya dari dasarnya Tuhan telah berikan. Tapi ability-nya, abilitasnya itu tergantung bagaimana kita menempatkan sesuatu di dalam kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita lihat hal ini. Di dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya ada 2 tahapan. Ya. Yang pertama berbicara kapasitas, yang kedua berbicara tentang abilitas, ability.
Ya, kalau dikatakan yang pertama, menerima kasih karunia, anugerah pemberian Tuhan. Tuhan berikan kita keselamatan berupa anugerah, itu kasih karunia-Nya bagi kita. Kalau itu bejana, ya bejananya sudah itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi dikatakan dalam surat Petrus, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Jadi kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita berupa apa? Anugerah keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Tempatnya Tuhan sudah sediakan, artinya kapasitasnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Dengan cara apa? Bertumbuhkan pengenalan kita akan Kristus. Sehingga antara kapasitas yang Tuhan berikan berupa anugerah keselamatan, kita isi dengan pengenalan akan Kristus yang terus-menerus terjadi setiap waktu. Dan itulah yang disebut dengan kapabilitas spiritual. Spiritual capability. Sehingga itu akan bertumbuh dan berkembang. Maka tidak heran kita bisa mengenal orang yang percaya kemudian sudah bertahun-tahun tidak bertumbuh. Tapi kita bisa mengenal orang yang baru percaya kepada Kristus, dia bisa bertumbuh begitu luar biasa. Mengapa? Sama-sama diberikan kapasitas anugerah keselamatan, tetapi yang satu abilitasnya dikembangkan, ability-nya terus ditingkatkan, pengenalan akan terus semakin dia cari, semakin kejar, sehingga kapabilitas rohaninya itu semakin luar biasa. Maka hasilnya seperti ini kita lihat. Next. Bagaimana kapabilitas spiritual bisa terbentuk? Tentu itu hal yang sederhana yang menjadi kehidupan kita hari lepas hari. Bukan sesuatu yang wow, yang luar biasa, tidak. Yang biasa kita lakukan, ya, berusaha mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya terus-menerus tidak pernah berhenti. Melalui apa? Hidup dalam doa, hidup dalam perenungan firman Tuhan, hidup dalam pujian dan penyembahan, hidup dalam pertemuan ibadah, entah ibadah raya, entah ke persekutuan, entah ke fellowship, doa-doa tertentu. Ini yang membuat kita akan terus mengenal Tuhan. Kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan secara pribadi, kapabilitas kita tidak akan terbentuk, sehingga mudah runtuh, mudah patah, mudah hancur. Ya, antara kapasitas dan ability-nya kalau digabungkan tadi, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang berharga, yang bernilai. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, marilah hal yang penting bagi kita telah menerima keselamatan, mari kita tingkatkan abilitas kita, sehingga kapabilitas kita secara rohani semakin luar biasa. Dan yang kedua dikatakan siap dibentuk, karena tidak semua orang-orang percaya tidak siap dibentuk. Banyak yang tidak bisa menerima pembentukan dari kita. Hari ini saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari pribadi yang mau berusaha mengenal dan semakin mengenal akan Tuhan. Yang kedua, kita siap dibentuk. Bagaimana mengenal akan Tuhan? Hidup dalam doa, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam pujian, dalam penyembahan, hidup dalam bersekutu bersama-sama satu dengan yang lain. Kita akan semakin mengenal pribadinya. Dan yang kedua, siaplah dibentuk oleh Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, mari kita membangun kapabilitas spiritual kita agar kita layak menerima segala kemurahannya. Mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya. Di bagian yang ketiga dituliskan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, serta melakukannya. Maka Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini bukti kapabilitas spiritual. Hasilnya
itu seperti ini. Yang pertama, menghasilkan buahnya pada musimnya. Di waktu yang tepat kita akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Mengapa? Kapabilitas spiritualnya kita terus bangun. Kita telah menerima keselamatan, kita mengisinya dengan sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga kapasitasnya itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Bukti yang kedua, kita bisa melihat tidak layu daunnya. Menghadapi terik matahari, tidak layu daunnya. Menghadapi kesulitan, tidak mudah patah, tidak mudah layu, tidak mudah loyo, tidak mudah patah semangat. Kenapa? Punya pengharapan yang indah di hadapan Tuhan, punya kekuatan yang dahsyat bersama dengan Tuhan, punya keyakinan akan pertolongan Tuhan, berani berkata, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tidak mudah layu daunnya, sekalipun terik matahari menerpa, sekalipun seakan membuat kita berkeringat dalam ketakutan. Ini bukti kalau kita membangun kapabilitas spiritual kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga buktinya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya ada hasil yang bisa diterima, didapatkan dari apa yang dikaryakan dalam hidup ini. Tidak pernah sia-sia artinya. Melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Alkitab memberikan jaminan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga sungguh luar biasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya ingatkan kembali, yang pertama bersyukurlah kita telah diberi kapasitas berupa anugerah keselamatan yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi kita harus mengisinya dengan abilitas, kemampuan kita untuk mengisi kapasitas yang Tuhan telah berikan ini. Tentu dengan pengenalan kita akan Tuhan. 2 Petrus 3:18 telah menyatakannya bagi kita. Bertumbuh untuk kita semakin mengenal akan Dia. Itu baru mengisi kapasitas kita menjadi kapabilitas yang itu akan membawa dampak bagi kita yang indah. Jangan biarkan kita tidak pernah mengisi bejana kapasitas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Isi dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan kosong. Supaya apa? Kita semakin kuat, kita semakin mengenal akan Dia, semakin berakar dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan berbuah di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita hari ini dengan kasih dan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau selamatkan. Dalam anugerah keselamatan daripada-Mu, sebuah pemberian anugerah yang begitu luar biasa. Kami mensyukuri. Kami juga mensyukurinya kalau kami diingatkan hari ini, kami harus mengisi keselamatan kami ini. Kapasitas keselamatan yang Tuhan berikan, kami mau isi dengan abilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih mengenal akan Engkau secara pribadi, untuk kami lebih bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Kami belajar makin intim bersama dengan Engkau melalui doa, melalui kebenaran firman-Mu, melalui pujian kami, melalui sembah kami, melalui persekutuan kehadiran kami dalam sebuah ibadah. Bahkan kami siap Engkau untuk ya Tuhan. Jadi pribadi yang berkapabilitas spiritual yang baik, sehingga kami layak mengambil bagian bukti berkat di dalamnya, seperti ada di dalam Mazmur pasal 1. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang di saat kairos Tuhan, waktunya Tuhan, kami bisa menghasilkan buah. Di saat terik matahari, sesuatu melanda kami tidak mudah layu dan patah semangat. Kami terus diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia.
Semuanya ada makna dan hasil yang kami bisa renungkan, kami miliki. Terima kasih Bapa. Dan ucap syukur, berikan kami kapasitas yang baik untuk kami terus bangun abilitas sehingga kapabilitas spiritual kami jadi baik di mata Tuhan, layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, berkati kami masing-masing pribadi, berkati bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian dengan berkat dan rahmat-Nya. Sinar terang wajah Tuhan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Iya, kita telah diberkati pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Ialah korban syukur kita beri senantiasa berguna pada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, pagi ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan uruskan setiap tangan-tangan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan kami senantiasa layak dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku.